Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit. Saya guru dari SDN Cipocok Jaya 1 Kota Serang. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya Angkatan 4 tahun 2021, kelas 7 kelompok C. Pada kali ini saya akan menampilkan peer teaching atau praktik pembelajaran. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya, yaitu membuat perangkat pembelajaran, meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen evaluasi. Pembelajaran ini dilaksanakan dalam dua mode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan melalui Google Meet, di mana peserta didik dapat mengakses bahan ajar, LKPD, hingga evaluasi yang diberikan melalui WhatsApp Group. Dalam peer teaching ini, saya berperan sebagai guru, teman-teman mahasiswa berperan sebagai siswa, dan akan dinilai oleh dosen dan guru PAMO. Berikut ini adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, hari ini saya akan peer teachingkan RPP saya, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Satuan Pendidikan SDN Cipocok Jaya 1, kelas 6, semester 1, tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran ke-6, Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi intinya, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KAI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. KAI 3-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat lain. KAI 4-nya menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar dan indikatornya adalah Bahasa Indonesia 3.4, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. KDIPS 3.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. KDPKN 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah membaca, memahami, mengidentifikasi, dan mengorganisasikan isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang dibaca setelah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik membaca 3 isi penjelasan eksplanasi ilmiah yang dibaca setelah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memahami 3 isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang dibaca setelah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi 3 isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang dibaca setelah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mengorganisasikan 3 isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang dibaca setelah menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah bahasa Indonesia yaitu teks penjelasan eksplanasi, IPS-nya alat transportasi darat, air, dan udara, PKN-nya adalah kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajarannya, pendekatannya tematik terpadu, modelnya pembelajaran berbasis masalah, metodenya tanya jawab, diskusi, dan penugasan, tekniknya yaitu daring. Alat, media, dan sumber pembelajaran, alatnya yaitu laptop, handphone, dan lingkungan tempat tinggal. Medianya mengamati share screen, teks penjelasan eksplanasi, dan gambar-gambar alat transportasi, kemudian melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sumber belajarnya adalah YouTube, kemudian link untuk membaca teks eksplanasinya, Microsoft PowerPoint, Google Classroom, dan WA Group. Terima kasih. Saya akan mulai melaksanakan peer teaching-nya. Ya, silakan Bu. Nanti kita akan siapkan siapa yang menjadi observer hari ini? Yang observernya Bu Elis dan Bu Yeni ya, Bu ya? Ya, sudah siap Bu ya? Peserta didiknya? Peserta didiknya yang lain semuanya ya, Bapak Ibu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hari ini semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Ya, pokoknya. Sudah, Bu, sama ikan, Bu. Ya. Ada yang makan nasi goreng hari ini? Nasi kuning saya, Bu. Oke. Hamidah makan nasi kuning. Ya, Bu. Kalau Dewi makan apa, Dewi? Nasi putih, Bu. Nasi putih. Pakai lauk tidak? Pakai ikan, Bu. Pakai ikan, pintar. Saya mau makan nasi kemarin. Aduh, Dadan, kenapa makan nasi kemarin? Jangan makan nasi kemarin. Tapi pakai ikan. Oh, iya, nggak apa-apa. Nasi kemarin. Mentang-mentang dapat ikan, nggak pagi-pagi. Boleh, semuanya boleh ya. Boleh makan nasi kuning, boleh makan nasi putih, boleh juga makan roti. Yang penting kalau pagi kita sarapan, jangan sampai tidak sarapan ya. Supaya kita punya tenaga untuk melaksanakan aktivitas hari ini ya. Nah, baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas K, Johan. Ayo Johan, dipimpin dulu untuk berdoa. Ya Bu, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Nah, saya pagi ini coba siapa yang berangkat ke sekolahnya diantar sama orang tua? Ya, Dadan. Diantar sama siapa? Diantar sama Ibu. Oh, naik apa diantarnya? Naik angkot. Oh, diantarnya naik angkot. Masya Allah, baik banget ya. Ibunya tiap hari ngantar naik angkot. Ya, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, siapa lagi yang diantar mamahnya ke sekolah? Ya, Johan diantar mamahnya atau diantar ayahnya?
Nggak diantar Bu, suruh naik becak Bu. Oh, naik beca. Masya Allah. Pinter ya naik beca sendiri ya? Iya Bu. Ya, siapa lagi yang ke sekolahnya naik beca atau naik angkot? Ada lagi? Aku jalan kaki, Bu. Oh, pinter. Siti rumahnya dekat dari sekolah? Iya, dekat, Bu. Alhamdulillah, sambil olahraga pagi ya, jalan lagi ya Siti. Iya. Nah, Iya. baik. Kalau yang tadi pagi berangkat ke sekolah ada yang naik pesawat? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, karena jaraknya dekat dari sekolah ke rumah ya. Nah, baiklah sayang. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan alat transportasi ya. Jadi kalian hari ini akan belajar tentang bagaimana kita bisa menggunakan alat transportasi dengan baik. Nah, nanti juga kita akan menemukan, akan mempelajari siapa saja sih penemu-penemu yang bisa kita jadikan teladan untuk memacu kita untuk meraih cita-cita ke depannya ya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana bertanggung jawab, bagaimana melaksanakan kewajiban yang baik untuk mendapatkan hak kita sebagai warga negara ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ini. Ibu akan menampilkan beberapa gambar ya. Coba diperhatikan. Baik, sudah kalian lihat di layar? Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Belum ya, sebentar ya, tunggu. Sudah sayang, ada? Ada, Bu. Ya, jadi semuanya perhatikan. Karena kita belajarnya secara daring, jarak jauh, jadi mungkin ada beberapa kendala. Ibu mohon maaf ya. Ini sekarang kita akan memperhatikan. Apa yang kalian lihat di layar kalian? Beca. Beca. Tadi siapa yang naik beca pagi-pagi? Johan Bu. Ayo, Bu. Johan naik beca nih. Nah, ada gambar apa lagi di situ, Siti? Kereta api, Bu. Kereta api. Siapa yang pernah naik kereta api? Saya, Bu. Iya, sayang. Nah, sekarang coba Elis pernah naik kendaraan yang mana, Elis? Naik sepeda, Bu. Naik bis. Ya, naik bis. Nah, di sini adalah alat-alat transportasi darat di mana ada kendaraan zaman dulu, ada juga kendaraan zaman modern. Nah, dari gambar ini coba yang kendaraannya zaman dulu banget gitu yang mana saja? Hayo, coba sebutkan Hamidah. Ya, Bu. Iya, sebutkan mana saja kendaraan tradisional zaman dulu yang mana coba? Sepeda, Bu. Beca. Sepeda dengan Becak, Bu. beca, iya pinter. Sepeda. Ada lagi? Sepeda, Itu, Bu. Bu. Bemo. Bemo. Bemo, pinter. Bemo rodanya ada berapa? 3, Bu. Iya, pinter ya. Sekarang coba istik, mana istik? Ada istik tidak? Istik belum hadir, Bu. Oh, belum Sudah ada. hadir. Oke, belum datang barangkali siangan. Ai sudah ada, Ai? Sudah hadir, Bu. Oke, Ai coba sebutkan kendaraan modern yang kalau berjalan dia kecepatannya sangat tinggi. Coba yang mana? Yang kereta, Bu. Oke, sayang pinter ya. Kereta itu jalannya cepat sekali dan tanpa hambatan ya. Iya, Bu. Saya pernah naik kereta ke Surabaya, Bu. Pinter ke Surabaya. Ke rumah siapa sayang? Ke rumah nenek, Bu.
Neneknya di Surabaya. Alhamdulillah ya bisa naik kereta mengunjungi nenek. Baiklah. Selain alat transportasi darat, kita juga, nah lihat sekarang di layar, ada apa di situ? Ada Kapal laut, Bu. Ya, di situ adalah alat-alat transportasi laut. Coba kita sebutkan satu persatu bersama-sama. Dari yang sebelah kiri, apa tuh? kapal laut, Terus, yang ini Kapal apa ini? selam, Kapal selam. Kemudian, perahu, bot, perahu. bot. Iya, speedboat. Nah, itu adalah beberapa jenis kapal atau beberapa jenis transportasi yang ada di laut. Siapa yang pernah naik kapal? saya Bu. Iya, sayang. Saya, Bu. Coba siapa yang ada neneknya di daerah Lampung atau di Sumatera? Ada Bu, saya saudara saya Oh. ada di sana dekat Pak Johan itu, dekat Johan. Oh, dekat Johan. Oh iya, sayang, Ya. ya Allah. Jadi Medan itu. kalau nyebrang itu harus menggunakan Peri, Laut. kapal peri peri. ya, kapal peri. Nah, sekarang ada lagi. Nah, itu gambar apa? Pesawat, Bu. Pesawat, Bu. Pesawat ya. Pesawat perang. Nah, ini adalah alat-alat transportasi udara. Ya, jadi kalau kita mau terbang, nah tidak perlu memiliki sayap, tapi cukup dengan naik Pesawat. apa? Pesawat. Ya, ada bermacam-macam ya kendaraan transportasi udara ya. Kalau Nah. naik balon di mana Bu tempatnya? Kalau naik balon, ini Iya, yang di bawah nih, ada yang kecilnya. Ini tempat kita naiknya nih, ya. Oh. Jadi seperti ada apa namanya tempat yang bentuknya seperti keranjang. Nah, itu untuk kita yang duduk di situ untuk menikmati pemandangan. Ya? Naik itu mah takut. Takut ya? Sama Bu Guru juga takut sama Iya. ketinggian. Iya. Biar Tapi nggak kalau naik belakang ini ya, harus balona. ditemui sama ahlinya ya. Jangan tiba-tiba dada naik sendiri atau takut ya. Iya, siap Bu. Oke. Siapa yang pernah naik helikopter? Belum, Bu. baru lihat ada. Aku mah naik baru pesawat pernah lihat aja ya. Bu Guru. Pernah siapa yang pernah naik pesawat? Saya Bu Guru. Oh, Saya Ai pernah naik pesawat. Iya pergi ke Bali Bu Guru. Wah, keren bisa pergi ke Bali ya. Alhamdulillah bisa pergi ke Bali. Kemudian ini apa yang ini? Pesawat tempur. Pesawat tempur ya. Pinter. Nah, sekarang dari beberapa kendaraan transportasi yang kita pelajari ini, jadi ada harus tidak tiba-tiba ada, tapi ini semua ada penemunya ya. Nah, supaya kalian juga bisa menjadi orang hebat, menjadi orang yang bisa menemukan sesuatu, maka sekarang kalian baca yang ini ya. Baca dulu dalam hati, nanti kita akan bahas nih. Bu Guru Apa di- terlalu kecil Bu Terlalu Guru. kecil ya. Baik, Bu Guru besarkan dulu. Nah, sudah terbaca? Sudah Bu Guru. Sudah, baik. Sekarang kita baca paragraf per paragraf. Coba dimulai dari Dewi. Dewi baca dulu paragraf pertama. Bu, Ya, saya. penemuan B.J. Habibie yang diakui oleh dunia internasional menurut Nasar Desi DKK dalam buku Masyarakat Cita Konsepsi dan Praktik 2021. Salah satu penemuan B.J. Habibie yang diakui dunia internasional adalah crack progressive theory. Penemuannya tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan ya? Sebentar. Ya, sok. Penemuannya ini sering juga disebut Habibie Factor atau Habibie Theory. Baik. Sudah, Bu. Terima kasih Dewi, pinter. Nah, sekarang dilanjutkan sama Herlina ya. Herlina baca paragraf keduanya. Ya, Bu.
Crack progression teori digunakan untuk menjelaskan titik awal retakan pada bagian sayap dan badan pesawat. Dalam buku Smart Learning Skill 2021 karya Miswan Tahahadi, Habibi, faktor merupakan rumus untuk mendeteksi titik awal keretakan beserta perkembangannya. Sudah, Bu? Baik, pinter Herlina. Nah, sekarang lanjut dengan Hamidah. Ayo Hamidah. Ya, Bu. Ya sayang, silakan. Selain Habibie Faktor, penemuan lainnya yang juga diakui dunia internasional adalah Habibie Theorem serta Habibie Method. Keduanya merupakan teori penting dalam dunia penerbangan. Baik. Ya, terima kasih Hamidah. Sekarang lanjutkan Johan. Johan? Oh, nggak ada Iya, Johan? Bu. Iya, Bu. Lanjutkan, baca. Teori ini menjelaskan tentang materi pembuatan pesawat agar sesuai di segala kondisi dan cuaca, dengan mengedepankan faktor keselamatan penumpang dan awak pesawat. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bagaimana cara menghemat perawatan pesawat. Bila disimpulkan, ada 3 penemuan B.J. Habibie yang diakui dunia internasional, yaitu Habibie Faktor atau Habibie Teori, Habibie Theorem, dan Habibie Metode. Udah, Bu. Ya, pinter. Sekarang lanjutkan ya, Dadan. Hal yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cintanya pada tanah air adalah dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Hal ini Dadan dilakukan kelewat, Bu. lewat. Dadan salah, Bu. Dadan iya, salah, Bu. iya. Iya. Teman-teman lewat koreksi nih ya. Dadan. Perhatikan Konsentrasi Dadan. Ya. Nah, makasih Sikap yang teman-teman. dimiliki Habibie, sikap yang selalu dimiliki dan ditanamkan Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini adalah kerja keras, hidup disiplin, mempunyai semangat tinggi, serta punya tekad yang kuat. Semua sikap yang dimiliki Habibie sejak masih kanak-kanak berhasil membawanya pada kesuksesan serta hasil temuan luar biasa yang diakui dunia internasional. Iya sayang. Dadan, Terus ya, Bu? kalau nama Ya. Pak Habibie ini menggunakan ejaan lama sehingga Habibie cukup dibaca Habibie ya pinter. Oh ya Bu Guru, Habibie ya Bu. Ya. Ya, Terima Bu. kasih Dadan. Sekarang dilanjutkan Ya. membacanya oleh Siti. Ayo Siti. Hal yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cintanya pada tanah air adalah dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Hal ini dilakukan dengan penemuan dan hasil karyanya yang luar biasa. Tidak hanya itu, Habibie juga menunjukkan sikap cinta tanah airnya dengan menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Sikap Habibie tersebut membuktikan bahwa adanya hubungan antara sikap disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia. Ya, pinter. Itu menyisakan satu paragraf lagi ya. Terima kasih Siti. Nah, sekarang paragraf terakhir akan dibaca oleh Istik. Ada Istik? Ada, Bu. Iya, sayang. Tapi itu Ayo nggak baca kelihatan, paragraf Bu, terakhirnya. sebagian, Bu. Iya, sayang, sebentar. Ya, silahkan. Sudah, Bu.
Sikap hidup disiplin, kerja keras, serta bertanggung jawab diperlukan untuk meraih prestasi dan kesuksesan dalam hidup manusia. Ketiga sikap tersebut merupakan sikap positif yang hendaknya diterapkan dalam melakukan suatu hal, khususnya meraih cita-cita. Sikap disiplin harus diiringi dengan kemauan untuk bekerja keras dan bertanggung jawab. Dengan demikian, prestasi dan kesuksesan bisa dicapai dalam hidup manusia. Sudah, Bu? Iya sayang, pinter, alhamdulillah. Nah, demikian ya, itu teks eksplanasi yang baru saja kalian baca. Nah, sekarang dari teks tadi, menurut kalian sebagai seorang penemu, bagaimanakah Pak Habibie? Bagaimanakah sosoknya? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Pak Habibie orang hebat. Iya, pinter. Pak Habibie itu orang yang sangat hebat ya. Betul. Ada lagi? Habibie pekerja keras, Bu, bekerja keras. Iya, pinter. Pak Habibie adalah seorang pekerja keras ya. Nah, coba Yeni. Menurut Yeni bagaimana? Iya, Bu. Pak Habibie orang yang cerdas. Iya, Pak Habibie adalah orang yang cerdas. Ya, Herlina bagaimana? Pak Habibie orang disiplin, Bu. Ya. Bolehkah kita mengikuti jejak Pak Habibie? Boleh, Bu. Boleh. Pinter. Nah, dari yang tadi alat-alat transportasi yang sudah kita lihat, yang manakah yang menjadi penemuan Profesor Dr. Yusuf B.J. Habibie? Pesawat, Bu. Pinter, Herlina ya. Jadi pesawat adalah salah satu penemuan dari anak bangsa yang menjadi kebanggaan bangsa, yaitu Profesor Dr. Habibie ya. Nah, kita bisa mencontoh Pak Habibie, bagaimana kecerdasannya, bagaimana kedisiplinannya dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dia bisa menjadi seorang penemu yang hebat yang diakui oleh dunia ya. Di dunia Pak Habibie ini sangat terkenal ya, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, selain dari itu kita juga bisa mencontoh Pak Habibie ini dalam hal menjaga nama baik bangsa Indonesia ya. Di luar negeri Pak Habibie itu mengharumkan nama bangsa dari penemuannya, yaitu berapa teori tadi yang ditemukan di situ di teks eksplanasi tadi? Ada 3 teori. Ada 3 teori. Ya, pintar semuanya. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas ya. Nah, di situ Bu Guru kirim tugasnya di kelompok grup WA, dilihat sudah Bu Guru bagi nama-namanya. Nah, kemudian kalian bisa kerjakan, waktunya 10 menit. Nanti dari perwakilannya bisa mengirimkan hasil tugasnya ke Wapri Bu Guru ya. Nah, sekarang waktunya Bu Guru beri 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Baik sayang, terima kasih. Kalian sudah mengirimkan tugas-tugasnya. Alhamdulillah, sudah pada pinter-pinter ya. Ternyata sesudah Bu Guru periksa tugas kalian, ternyata sudah sesuai dengan apa yang Bu Guru ajarkan. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Dalam melaksanakan kewajiban di rumah, coba Bu Guru tanya. Sekarang kan kalian sudah kelas 6. Pasti di rumahnya masing-masing sudah pegang handphone? Sudah, Bu. Nah, siapa yang di sini belum punya handphone sendiri di rumah? Dadan main game aja, Bu, tiap hari. Pinjam, Bu. Nggak punya pinjam. Ini juga udah rusak, retak. Nggak kelihatan. Aduh, Dadan. Jadi kalau punya Kasihan, handphone. Dadan.
pinjam ya, apalagi dapat pinjam jangan dipakai kepada hal-hal yang kurang baik. Jadi ketika gini dengarkan. Ketika orang tua memberikan kita handphone, maka kita harus bertanggung jawab, harus melaksanakan kewajiban apa, ya? Apa Iya, kewajiban main game kita? terus, Bu. Teman-teman ngajak main game terus sekarang. Jadi kadang-kadang dipakai main game. Waduh, ya. Kewajiban kita sesudah dikasih handphone oleh orang tua adalah menggunakannya dengan baik dan benar. Contohnya seperti sekarang. Kan kita sedang melaksanakan pembelajaran. Nah, itu ya fungsinya handphone yang diberikan oleh mama dan ayahnya itu adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang utamanya. Baru kemudian dipergunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman, dengan bu guru, dengan orang tua, ya. Bosen Bu Guru pakai handphone terus, bosen pengen masuk sekolahnya. Oh gitu, Iya, baik. pengen masuk. Nanti kita sampaikan kepada yang berwenang ya, supaya kita bisa masuk sekolah seperti biasa, biar seru sekolah ya. Iya, biar ketemu Bu Ya, Guru. Bu. Apa tadi kewajiban kita terhadap handphone? Yaitu menggunakannya dengan baik. Pinter itu dan pinter. Maka mulai dari sekarang jangan sering main handphonenya dipakai untuk game Bu, ya. nanti kalau punya HP sendiri mau pakai dengan baik, Bu, ini HP orang, Bu. Pinjam. Oh iya. Iya, pinter ya. Jadi handphone itu harus kita gunakan dengan bijak ya. Tidak boleh hanya dipakai main game saja. Coba kalau Istik selain dipakai untuk sekolah, handphonenya dipakai untuk apa? Buat Istik main TikTok, WA Bu. sama Bu guru. Waduh. WA sama Bu guru nanyain tugas. Oh iya, pinter. Kan Istik suka nggak ngerti, Bu. Nggak apa sayang. Jadi yang penting dipergunakan dengan baik ya. Kata Johan, Istik suka main TikTok, bener. Iya, Bu. Iya juga, ya Allah. Jadi sayang kalau yang permainan-permainan yang kira-kira tidak mendatangkan manfaat, sekiranya jangan dipergunakan ya. Saran Bu Guru, kalian gunakanlah handphone atau barang apa saja yang kalian miliki kepada hal-hal yang baik ya. Kita bisa menggunakannya kepada hal-hal yang bermanfaat, jangan digunakan kepada hal-hal yang penuh dengan mudorot ya. Ya, Dadan, terima kasih. Tadi katanya janji kalau nanti punya handphone mau dipakai ke hal-hal yang baik kata gitu. Ya, Herlina juga, Hamidah, Dewi. Ya, Bu. Juga kan Dewi? Bu. Iya, jadi kita harus bertanggung jawab kalau diberikan sesuatu barang dari orang tua ya. Ya, kita harus bertanggung jawab menggunakannya dengan baik. Baik. Hari ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Apa saja ilmu yang sudah kalian dapat hari ini? Saya, Bu. Ai, mana? Kemana Ai ini? Oh, Hamidah. Hamidah mau menyimpulkan. Silahkan Hamidah. Alat transportasi ada bermacam-macam. Ada yang apa tadi? Lupa, Bu. Ya, alat transportasi bermacam-macam. Alat transportasi darat, ya kan? Kemudian transportasi laut, Bu. Transportasi udara. Ya, sayang Siti, pintar sekali. Siti memperhatikan pelajaran kita hari ini ya. Nah, walaupun belajar daring, kita juga tetap harus fokus ya sayang ya. Semuanya harus fokus apa yang kita pelajari. Jadi jangan karena pembelajaran daring menjadi kendala untuk kita tetap belajar. Pokoknya harus semangat. Nah, penemu yang kita bahas hari ini siapa namanya? Bapak Habibie. Pak Habibie. Pak Habibie, Bu. Ya sayang. Nah, kita bisa mencontoh, kita bisa menjadikan Pak Habibie sebagai teladan supaya kita bisa menjadi orang sukses nanti ke depannya ya. Ikuti teladannya B.J. Habibie di mana kedisiplinan juga di mana kecerdasannya dipergunakan dengan baik ya. Baiklah, jangan lupa tanggung jawabnya untuk menggunakan apa yang sudah kita miliki dengan baik, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah sayang semuanya untuk pembelajaran hari ini barangkali sampai di sini. Johan, ketua kelas. Nah, Ya, Bu. sekarang sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, silahkan oleh Johan dipimpin doa dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.
agama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Untuk besok ya, untuk pembelajaran besok kita masih akan membahas tentang ini dan silahkan anak-anak duduk rapi untuk siap-siap untuk pulang. Kalau nanti misalnya keluar kelas belum ada yang menjemput, sebaiknya menunggunya di dalam pagar ya, di dalam pagar sekolah, jangan sampai keluar pagar nanti, supaya yang menjemputnya tidak mencari kemana-mana. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah hasil peer teaching yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf pula apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena belajar adalah proses agar kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.